Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ya pembahasan soal fisikanya. Tadi sudah 2 bab, sekarang kita ke bab berikutnya tentang gerak lurus ya. Kita bahas tentang GLD dan GLBB dulu. Oke. Nah, soal pertama. Perhatikan baik-baik. Pergerakan seorang anak ketika berlari di sebuah lapangan terlihat pada gambar. Jika satu kotak berukuran 10 meter kali 10 meter, perpindahan yang dilakukan anak itu adalah, nah ini tentang perpindahan. Ingat ya, harus bisa membedakan antara perpindahan dan jarak. Ya, tadi kan katanya satu kotaknya 10 meter kali 10 meter, jadi ini 10 ke sini 10 ya, jadi 10 meter ya. Nah, masih ingat nggak kalau perpindahan itu apa? Perpindahan itu adalah perubahan posisi. Jadi, ketika kita akan meninjau perpindahan, kan, kita tinjau posisinya. Kan perpindahan itu perubahan posisi. Lihat posisinya, posisi awalnya di mana? Nah, berarti kan di sini. Posisi akhirnya di mana? Ya di titik D. Ya, perubahan posisinya ini. Jadi yang akan kita tinjau itu yang mana? Ya, yang ini. Gitu. Ya, nih. Garis yang ini. Ya, berapa? Ya. Nah, gitu. Cara ngitungnya gimana? Pakai cara hampir sama kayak yang tadi. Yang di bab vektor. Ada kan soal yang kayak gini tadi. Nah, caranya sama. Ini perpindahan ini kita sebut ini P ya. Si P ini kita uraikan kayak tadi ke sumbu X sama ke sumbu Y. Nah, lihat ke arah mendatar sama ke arah vertikal. Ke arah mendatarnya nih, ke arah mendatarnya. Nah, ini ada berapa kotak? Lihat, berarti PX-nya lihat ada berapa kotak? 1, 2, 3. Nah, tadi karena sekotaknya itu kan 10. Jadi kalau 3 kotak 30. Kemudian lihat ke atasnya terhadap sumbu Y-nya. Ini kan berarti ya, si PY-nya. PY-nya berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kotak. Jadi 40 meter. Nah, caranya ya kayak tadi aja rumusnya. P sama dengan akar sigma. Oh, ini P ya, tadi belum diganti. PX kuadrat ditambah sigma PY. PY kuadrat ya. Nah, ini rumusnya. Udah deh. Karena kalau tadi makan PX-nya ada beberapa ya. Nah, ini mah PX-nya cuma 1. Cuman ini aja. PY ini juga cuma 1. Ini aja. Ini gampang. Tinggal dimasukkan aja. PX-nya 30 dikuadratkan. PY-nya 40 dikuadratkan. Ini tambah. Ya. 30 kuadrat berapa? 900. 40 kuadrat berapa? 1600. Ditambahkan 2500. Akar 2500 50 meter. Gampang ya yang ini. Isinya yang B 50 meter. Tinggal ingat kalau perpindahan itu kan perubahan posisi. Jadi lihat posisi awalnya di mana, posisi akhirnya di mana, gitu ya, itu aja perpindahan. Oke, kita ke soal berikutnya, nomor 2. Rak sebuah mobil digambarkan pada grafik VT sebagai berikut. Jarak yang ditempuh mobil selama bergerak lurus berubah beraturan adalah
Berapa jaraknya? Kalau tadi mah perpindahan, ini mah jarak. Ya. Kalau jarak itu apa? Kalau jarak mah total lintasan yang ditempuh. Jadi mau kemanapun mobil itu bergerak, dihitung. Nah, berarti kan ke sini, ke sini, ke sini. Sampai titik akhirnya di sini. Tuh ya. Nah, dihitung. Karena, nah, lihat. Karena ini kebetulan ya, lintasan mobil bergeraknya itu berbentuk sebuah bangun datar. Lihat ya. Ini kan kayak apa trapesium ya. Nah, ini kan trapesium ya. Jadi, untuk mengetahui jaraknya, itu bisa pakai rumus luas trapesium. Jadi, ini nih, jarak jarak yang ditempuh mobil itu sama dengan luas trapesiumnya. Karena berbentuk trapesium. Rumus luas trapesium itu apa? Ini, setengah dikali sisi sejajar dikali tinggi. Nih, ya. Nah, tinggal dimasukkan aja. Ya. Sisi sejajar itu ya yang mana? Ya yang ini, yang sejajar. Berarti sisi bawah dan sisi atas. Ya, ini kan sejajar. Sisi bawah dan sisi atas. Sisi bawahnya berapa? 8. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai di sini. Nah, 8. Sisi atasnya berapa? Ini 4. Ya kan? Dimulai dari 2, ininya sampai 6. Jadi kan 1, 2, 3, 4, 4. Kemudian T-nya, T itu tinggi. Tingginya berapa ya ini? Udah jelas ya, 8. Ya. Nah, jangan bingung sama satuan ini ya. Kalau satuan ini mah mengikuti grafik aja. Ya. Mengikuti grafik. Oke. Nah, ini jadi tinggal sisi sejajar itu ditambahkan. Tadi kan yang bawah ditambah yang atas. Yang bawah 8, yang atas 4. Jadi tinggal tambahkan aja 8 tambah 4, 12. Udah deh tinggal dikali-kaliin gitu ya. 12 dibagi 2, 6. 6 dikali 8, hasilnya 42. Satuannya meter karena jarak. Jadi eh, jaraknya itu jarak mobilnya kalau melintasi yang lintasan ini adalah ya 48. Jadi begitu caranya mengikut karena berbentuk trapesium. Jadi jaraknya menggunakan rumus luas trapesium. Ya, oke, soal berikutnya. Budi pergi ke sekolah naik sepeda. Jarak dari rumah ke sekolah itu 1,8 kilometer dan kecepatan sepedanya konstan sebesar 3 meter per sekon. Jika masuk sekolah itu jam 7, maka Budi harus berangkat ke sekolah itu paling lambat pukul berapa? Kan ya? Oke, jadi yang diketahui pertama itu ada jarak, ya, kemudian ada kecepatan, kemudian ada jam. Oke, kita tuliskan. Nih ada S jarak. Nah, jaraknya tadi diketahui 1,8 kilometer. Kita harus ubah dulu ke meter. Ya, jadi tadi di yang pembahasan pertama, kilometer ke meter itu turun 3 tangga. KM, HM, dan M. 3 tangga. Jadi dikali 1000. 1,8 dikali 1000 ya. Jadi 1800 ya. Nah, kemudian volumenya, kok volume? Kecepatannya itu 3 meter per sekon waktunya ini. Yang ditanyakan itu waktu berangkatnya. Oke, kita jawab. Nah, rumus di GLB, ini kan GLB ya? Karena kan tadi lihat di soal, kecepatan sepedanya konstan. Yang kecepatannya konstan, yang kecepatannya tetap, artinya itu
GLB, gerak lurus beraturan. Ya, jadi rumusnya pakai rumus GLB. Rumusnya yang mana? Yang ini, yang E sama dengan V dikali T. Tapi kan yang ditanyakannya waktu. Nah, jadi rumusnya kayak gini, ingat ya. Jadi T sama dengan S per V. Kalau lupa nih, pakai ini T ya. Tiga ajaib. Kalau yang ditanyainnya T, tinggal tutup T-nya. Jadi rumusnya T sama dengan S per V gitu ya. S-nya itu 1800, V-nya 3. 1800 dibagi 3 itu 600 sekon. Nah, 600 sekon sebelum jam 7 itu berapa gitu ya. Jadi jam berapa? Kita ubah dulu ke menit biar gampang. Nah, tadi waktunya kan 600 sekon. Kalau diubah ke menit, berarti gimana? Ya tinggal dibagi 60, karena kan 1 menit itu 60 sekon. Itu ya. Jadi tinggal dibagi 60. 600 dibagi 60 itu 10 menit. Ya. Jadi, Budi itu harus berangkat 10 menit sebelum jam 7. Jadi jam berapa? Ya jam 6.50. Ya. Jadi jawabannya itu adalah Oke. Next. Soal nomor 4. Ini. Grafik di atas, harusnya di bawah ya. Grafik di bawah menampilkan grafik kelajuan dan waktu sebuah mobil yang sedang melaju di jalan lurus dalam selang waktu tertentu. Berapakah perlambatan mobil di antara R dan S? Berarti yang mana? Ini kan ada dua perlambatan ya. Nah, kalau perlambatan, menentukan perlambatan itu gimana? Lihat aja yang grafiknya itu menurun, yang kelajuannya atau kecepatannya itu makin lambat. Bahkan ini ada dua, ada P ke Q sama ada R ke S. Nah, yang ditanyakan yang R dan S aja, berarti yang perlambatan yang di titik ini aja nih. Ya, perlambatan yang ini aja. Oke, kita tinjau. Ya. Nah, rumus dari percepatan atau perlambatan itu kan ini ya, delta V per T, di mana delta V itu adalah V2 dikurangi V1, kecepatan kedua dikurangi kecepatan pertama. Delta T-nya berarti waktu kedua dikurangi waktu yang pertama. V2-nya berapa? Lihat di grafik, V2 itu berarti V paling terakhir. Kelajuan terakhirnya yang mana? Ya yang ini. Ya kan nih, paling pojok, paling terakhir. Karena ini kan di bawah nih. Berarti berapa V-nya, kecepatannya? Ya 0. Kan ini kan kelajuannya yang ini. Berarti kan kalau di bawah gini berarti kecepatan keduanya 0. Kemudian kecepatan pertamanya berapa? Lihat yang R. Nih yang R. Berapa nih? Oh, lurusan 20. Berarti dikurangi 20. Kemudian T2-nya. T2-nya berapa? Ya ini udah kelihatan 100. Ya. Kemudian T1-nya yang mana? Ya yang ini nih. 90. Jadi 0 dikurangi 20 dibagi 100 dikurangi 90, hasilnya ini. Minus 20 per 10, hasilnya minus 2 meter per sekon. Nah, ini minus ini menandakan apa? Menandakan perlambatan. Ya, menandakan perlambatan minusnya. Ya, jadi perlambatannya itu sebesar 2 meter per sekon. Jadi isinya yang mana? Ya, yang ini, yang oke, paham ya? Harus paham. Soal berikutnya. Oke, kita lihat. Sebuah benda bergerak lurus dengan percepatan tetap 1 meter per sekon kuadrat. Jika kecepatan awal benda itu 4 meter per sekon, maka kecepatan dan jarak tempuh benda itu pada akhir detik kelima adalah, jadi yang ditanyakan apa? Kecepatan dan jarak setelah si benda itu bergerak selama 5 detik. Ya. Nah, ini rumusnya pakai yang mana? Ya, ini pakainya
berarti yang GLBB. Kenapa? Ya lihat aja, karena dia ada yang namanya percepatan, ya. Mana? Ya, karena ada yang namanya percepatan. Tuh, percepatannya tetap katanya tuh. Kalau yang percepatannya tetap itu GLBB. Kalau GLB, kecepatannya yang tetap, ya V-nya yang tetap. Kalau GLBB, percepatannya yang tetap atau A-nya yang tetap. Ya, oke. Apa aja yang diketahui? Ya ini ya, percepatan, kemudian ini kecepatan awal, kemudian waktu. Oke, kita masukkan ke diketahui ya. V0-nya 4, percepatannya 1 meter per sekon kuadrat, waktunya 5 sekon. Yang ditanyakan tadi apa? Kecepatan setelah 5 sekon, berarti apa? Berarti VT ya. Kecepatan setelah waktu tertentu, VT-nya berapa dan S-nya, jaraknya berapa. Kita jawab satu-satu dari VT dulu, dari kecepatan dulu. Nah ini pakai rumus GLBB maksudnya. Pakai rumus GLBB yang pertama, VT sama dengan V0 ditambah AT. V0-nya 4, A-nya 1, T-nya 5. Nah ya, ini easy ya. Tinggal dimasuk-masukkan aja. Ya, ini 1 dikali 5, 5. Tinggal 4 ditambah 5 berapa? 9 meter per sekon. Jadi kecepatan setelah benda atau saat benda bergerak setelah benda bergerak 5 detik atau 5 sekon itu 9 meter per sekon. Selanjutnya kita hitung jaraknya. Jaraknya pakai rumus yang mana? Nih, pakai rumus ini. Ini rumus yang mana? Rumus GLBB yang kedua, ya kan? S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. S-nya tinggal dimasukkan aja. V0-nya 4, T-nya 5. Nah, setengah dikali A-nya tadi 1, dikali T kuadrat. T-nya kan tadi 5. 5-nya dikuadratkan. Nah, ini 4 dikali 5, 20. Ditambah, nah tinggal hitung dulu yang ini. Setengah dikali 1 dikali 5 pangkat 2. Hasilnya 12,5. Ya kan? 5 kali 5 kan 25. Tinggal 25 aja dibagi 2. 12,5. Tinggal ditambahkan. Hasilnya berapa? 2,5. Oh ini maaf ya, satuannya meter aja, kan jarak. Oke, satuannya adalah meter. Jadi jarak yang ditempuh setelah berjalan atau bergerak 5 detik adalah 32,5 meter. Ada nggak isinya? 9 dan 32,5. Ada nih. 9 dan 32,5 meter. Oke, yang C. Nah, tapi nanti kalian ya jangan terpaku ke rumus-rumus yang ada di video ini aja. Kalian baca-baca lagi rumus GLBB. Ya, rumus GLBB kan ada 3. Nih, udah dibahas 2 nih. Coba lihat yang satunya rumusnya gimana gitu ya. Tetap harus dipelajari gitu ya. Kemudian yang GLB juga diingat-ingat lagi rumusnya. Kemudian satuannya. Kemudian ya perhatikan satuan-satuannya juga gitu ya. Jadi jangan terpatok ke video ini aja, silahkan kalian kalau bisa lebih mengeksplor kan sudah banyak ya yang kita pelajari di kelas, itu bisa uh, ditambah gitu ya belajarnya. Gitu ya kayak yang rumus ini aja, rumus GLBB juga ini kan baru 2. Coba lihat yang satunya itu gimana. Gitu ya, disiapkan saja kan ya. Oke, untuk bab GLB dan GLBB cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan, silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.